Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Syafarudin SPD MPD, pengawas sekolah menengah pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perspektif bagi guru, di mana di sini nanti kita akan menyampaikan langkah-langkah dengan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan sehingga Bapak Ibu guru lebih mudah dalam merangkai atau melakukan penyusunan pelaksanaan best practice. Oke, mari kita menyusun best practice. Yang pertama, judul best practice memuat siapa yang dikenai tindakan, kemudian apa yang akan ditingkatkan, setelah itu apa nama tindakan tersebut. Siapa yang akan dikenai tindakan, yakni kita memberi contoh peserta didik kelas 9 pada SMP Negeri 1, Rantau Selamat. Apa yang ditingkatkan, yakni kemampuan berbicara bahasa Inggris, materi naratif teks. Kemudian apa nama tindakan tersebut? Kita menerapkan model role play. Tuliskan 5 alasan mengapa Anda mempermasalahkan hal tersebut. Ya. Pertama, misalnya ya, peserta didik pasif tidak mau berbicara ketika mata pelajaran bahasa Inggris dilakukan atau dilaksanakan. Kenapa? Kemungkinan ada kekurangan penguasaan vocabulary-nya. Kemudian pembelajaran yang sering dilakukan atau yang dilakukan oleh guru tidak menarik karena menggunakan atau menerapkan metode ceramah. Jadi one way communication, satu arah saja. Jadi tidak menyemangati peserta didik untuk terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Dan data atau bukti yang bisa dilihat yakni hasil belajarnya rendah, persentase ketercapaian kriteria minimum atau minimalnya cuma 20%. Ini berakibat bahwa guru harus melakukan tindakan sesuatu kepada peserta didik agar peserta didik menjadi lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian tuliskan rumusan masalah. Karena best practice ini sudah diketahui bahwa selalu atau yang sudah meningkat, maka kita menggunakan kata pertanyaan bagaimana proses peningkatan kemampuan berbicara bahasa Inggris, materi naratif teks melalui penerapan role play contohnya. Kemudian tujuannya yakni untuk mengetahui peningkatan kemampuan berbicara bahasa Inggris materi naratif melalui penerapan role play. Kemudian apa manfaatnya? Manfaatnya ada 3 yakni kepada peserta didik, kepada guru, kemudian kepada sekolah. Bapak Ibu harus membuat deskripsi apa manfaat dari penerapan role play ini terhadap ketiga subjek tersebut, yakni peserta didik, guru, dan sekolah. Selesailah bab 1. Ya, tapi sebelum kita meletakkan atau mencantumkan kenyataan yang ada di sekolah, kita terlebih dahulu menuliskan kondisi ideal yang seharusnya dicapai oleh peserta didik untuk kelas 9 SMP ya. Kemampuan untuk berbicara levelnya di mana. Jadi kita melihat idealnya gimana, kemudian kita lihat kondisi atau kenyataan di sekolah bagaimana, kemudian kita memberikan pemecahan masalah dengan menerapkan role play. Oke, kita lanjut ke kajian teori untuk memberikan argumentasi bahwa tindakan atau strategi yang dilakukan memang telah teruji, baik berdasar teori maupun hasil-hasil penelitian terdahulu. Kemudian berkemampuan untuk meningkatkan sesuatu yang menjadi masalah dalam best practice ini. Jadi di dalam bab 2 ini kita harus menuliskan nama variabel tindakan atau strategi yang akan kita lakukan atau kita lakukan untuk mengatasi masalah. Strateginya contohnya role play, kemudian apalagi yang ada di judul tadi ya. Di judul ada beberapa kemampuan berbicara, materi naratif. Jadi kita harus memasukkan variabel-variabel yang ada di judul atau berdasarkan judul tadi sehingga di bab 2 reference list-nya atau data pustaka
sesuai dengan apa yang tercantum di dalam judul. Kemudian tuliskan definisi atau uraian lebih rinci dari tindakan role play, ya, karena kita mengambil role play contohnya. Kemudian tuliskan keunggulan, ya. Jangan lupa juga jika ada kelemahan dari tindakan yang kita lakukan berdasarkan dari teori dan hasil penelitian. Setelah itu kita harus menuliskan langkah-langkah tindakan atau strategi yang sudah kita pilih berdasarkan teori yang kita ambil. Oke, selesai bab 2. Lanjut ke bab 3. Di sini ada A, metode dan pelaksanaan. Yang pertama, jelaskan sasaran tindakan dari best practice ini. Siapa peserta didik kelas 9 ya di SMP Negeri 1 Rantau Selamat yang terletak di Jalan Medan Banda Aceh yang best practice ini dilaksanakan pada rentang waktu Januari sampai Juni pada tahun ajaran misalnya 2020-2021. Kemudian perangkat atau instrumen yang digunakan yakni berupa contoh ya, ada soal atau tugas yang diberikan. Kalau di sini kita role play, jadi peserta didiknya harus memerankan berdasarkan naratif teks yang sudah ditugaskan. Jadi nanti guru memiliki instrumen penilaian berdasarkan tugas yang diberikan kepada peserta didik. Jadi kemampuan berbicara ya. Jadi instrumennya atau kriteria di dalam instrumen kemampuan berbicara nanti ada beberapa aspek atau indikator yang dinilai. Kemudian metode dan pelaksanaannya masih lanjut yang ketiga, jelaskan cara pemecahan masalah yakni langkah atau strategi proses pelaksanaan yang dilakukan. Kemudian langkah yang ditempuh cukup inovatif. Aspek apanya? Ya. Kemudian inovatif berarti langkah yang diambil tidak seperti biasanya yang dilakukan pada umumnya. Kemudian langkah yang diambil hasilnya lestari, berkesinambungan, efektif, efisien, dan didukung oleh data-data yang ada. Jadi kita tulislah langkah-langkah atau strategi dari role play yang sudah kita ambil teorinya di bab 2 dan di sini kita tulis lagi lebih rinci ya sesuai dengan apa yang kita tulis di RPP-nya nanti dan kita sudah laksanakan di kelasnya. Kemudian hasil dan pembahasan masih di bab 3, jelaskan kondisi atau hasil kondisi awal. Jadi kita menceritakan keadaan atau hasil kondisi awal sebelum penerapan role play. Jadi kita meletakkan tabel dan grafik hasil, kemudian kita jelaskan mengapa nilainya masih rendah ya atau kompetensi atau kemampuan berbicara peserta didiknya masih rendah. Kemudian jelaskan dengan cara membahas hasil kondisi awal dan hasil yang dicapai setelah penerapan tindakan role play tersebut. Jadi kita juga menyandingkan tabel kondisi awal dan tabel kondisi setelah penerapan. Begitu juga dengan grafiknya. Grafiknya juga kondisi awal dan kondisi setelah penerapan kita sandingkan sehingga kita bisa atau dapat melihat perbedaan setelah dan sebelum dan setelah penerapan role play. Kemudian baru di sini pembahasan kita menganalisis hasil dengan menggunakan teori yang sudah kita tuliskan di bab 2. Jadi mengapa penerapan tindakan yang dilakukan dapat meningkatkan hasil, menambah motivasi, atau meningkatkan keterampilan, atau merubah sikap. Jadi tidak hanya sekedar menampilkan tabel dan grafik, tetapi juga kita menganalisis mengapa ya kemampuan berbicara bahasa Inggris pada peserta didik di materi naratif teks bisa meningkat. Oke, selesai bab 3. Di bab 4 kita tuliskan simpulan yakni ya melalui penerapan role play kemampuan berbicara bahasa Inggris peserta didik kelas 9 pada materi naratif teks meningkat dari misalnya ya kondisi awal 48% ya kemampuannya menjadi setelah penerapan 85%. Ini dikarenakan dengan atau melalui penerapan role play peserta didik diambil dari keunggulan dari teori yang ada di bab 2 role play tadi. Misalnya karena peserta didik terlibat langsung ya mereka harus berani menampilkan di depan kelas sehingga mereka berani mengungkapkan
kata-kata atau kalimat di dalam bahasa Inggris berdasarkan teks yang sudah mereka latih. Ya. Kemudian tuliskan rekomendasi. Ya. Jadi guru disarankan untuk guru direkomendasikan untuk menerapkan role play pada pembelajaran bahasa Inggris, ya, materi naratif teks, karena peserta didik dapat ya meningkatkan kemampuan berbicara mereka atau berbicara peserta didik. Kemudian yang kedua, guru direkomendasikan atau guru diharapkan untuk bisa menerapkan model pembelajaran menarik lainnya sehingga peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar, ya, meningkatkan prestasi atau meningkatkan kemampuan berbicara dan lain-lain sebagainya. Ya. Oke, selesai bab 4. Lampiran yang harus dilengkapi yakni silabus, RPP, contoh instrumen yang sudah diisi, kemudian ada contoh hasil kerja peserta didik, skenario, ya, daftar hadir peserta didik, foto pelaksanaan best practice sesuai dengan tema BP atau best practice-nya. Jadi karena penerapan role play, jadi fotonya ketika peserta didik juga sedang memerankan teks yang sudah ditugaskan, jangan sedang duduk, ya. Jadi biar cocok. Kemudian ada berita acara seminar best practice. Kemudian bukti fisik ada berupa laporan best practice, disertai berita acara seminar. Berita acara berisi keterangan tentang waktu, tempat, peserta, notulen seminar, dan dilengkapi dengan daftar hadir peserta. Kemudian ditandatangani oleh panitia seminar atau kepala sekolah di tempat seminar. Peserta seminar minimal 15 guru yang berasal dari minimal 3 sekolah yang setingkat. Sekali seminar maksimal 3 best practice. Angka kredit yang diperoleh dari best practice adalah 2. Contoh tindakan atau strategi lainnya yang bisa Bapak Ibu terapkan, yakni make a match, kerja ilmiah berkelompok belajar, teknik problem solving, kemudian think, write, and talk, jigsaw, copy the master, coaching, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat membantu Bapak dan Ibu dalam menyusun best practice sehingga Bapak Ibu bisa memberi atau men-share pengalaman yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.